Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia takkan mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati telah kubayar yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Padaku ia berkata, kau masih hidup. Ya, aku masih utuh dan kata-kataku belum binasa. Kita masuk ke sesi tanya jawab ke penonton. Ada souvenir ya? Ada souvenir dari kopi, biji kopi satu kopi. ya. Enggak, parah banget. Kopi satu saset, kopi kapal api. Yang ada gulanya. Ya. Silakan buat teman-teman yang mau nanya, ya. Bang Abe Dari kesimpulan pasti dia mau nanya. Gue tahu banget. Nanya-nanya dong. Ya, gue nanya nih. Atau dari yang lain mungkin. Ayo, silakan. Untuk dua penanya. Ya, Pak Bowo lagi ya. Dia mah ngincer banget kopi nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh mic-nya nih, nggak ada suaranya nih. Kejauhan ya? Belum. Kepencet. Baterainya habis. Cek. Terus ini kan dari revolusi. Iya. Sekarang jalannya seperti apa itu? Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Berat. Benar. Politik sekali. Iya. Baik. Itu tadi satu pertanyaan. Satu lagi. Tampung dulu mau langsung jawab? Tampung dulu. Tampung lagi, satu lagi. Ini buat yang baru datang kali itu. Kali mau nanya. Bang Ahe. Ya. Bantu nanya nih. Iya, siap. Terkait tema ya hari ini nasionalisme. Iya. Mungkin ada sebagian kaum muslim juga yang punya pendapat seperti ini bahwa dulu Rasulullah itu sangat mencintai Mekah. Nah, sehingga menurut mereka cinta tanah air itu bagian dari fitrah manusia gitu. Maka ketika umat Islam saat itu merasa kita juga harus memiliki rasa nasionalisme, itu bagian dari Islam. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Apakah sama gitu ya perasaan cinta tanah air kita itu sama dengan atau Rasulullah lah dengan definisi tadi nasionalisme itu sendiri? Ya, terima kasih. Luar biasa. Ini sebenarnya bukan pertanyaan kayak ujian sih ya. Ujian tes. Ujian skripsi, sidang. Ya, Bang Niko ada dua pertanyaan nih. Enggak, yang satu pertanyaan, satu tanggapan. Iya, sama aja. Tetap harus dijawab ya kan. Jadi yang pertama, tadi memang ini juga jadi sebuah pertanyaan juga buat gua gitu ya kan. Kalau memang ini berasal dari Prancis, dari Eropa gitu ya kan. Kenapa sekarang yang menjadi superpower itu justru malah Amerika? Yang menguasai segala aspek. Iya, dunia politik ya kan. gitu, Amerika. Boleh Bang Niko mau langsung dijawab apa mau nunggu habis dulu rokoknya? Apa nunggu dulu? Jadi dalam sejarah umat manusia perubahan itu sering terjadi. Ada yang terjadi secara evolusi, ada yang terjadi secara revolusi atau lambat dan cepat. Nah, biasanya perubahan yang paling signifikan itu dan paling cepat merubah konstelasi bangsa-bangsa itu ada di peperangan. Dan apa yang kemudian merubah atau shifting kedudukan negara-negara Eropa itu diambil alih oleh Amerika, itu kan berasal dari Perang Dunia Kedua. 1942 ya? Ya. Sorry. Mantap. Cek.
Nah, kan, kenceng deh kan. Jadi perubahan shiftingnya itu dari Perang Dunia Kedua. Karena sebelum Perang Dunia Kedua, kita melihat sejarah Amerika, dia itu masih Indian. mojok, ya kan, mojok di pelosok dunia, nggak terlibat dengan konstelasi internasional. Oh, masih berfokus di Eropa ya, konstelasi Amerika internasional ya. Nggak, maksudnya waktu tahun sebelum Perang Dunia Ya. itu. Intinya gini, sebelum Perang Dunia Kedua, gravitasi politik internasional itu ada di Eropa, ya kan. Nah, Amerika mulai keluar kandang itu pas Perang Dunia Kedua, dan ya ujungnya Amerika menang. Ya kan, ketika ya mereka itu menjatuhin bom atom segala macam, mereka menang. Dan ketika orang Amerika itu menang dalam Perang Dunia Kedua, maka posisi Eropa diambil ke Amerika, diambil alih. Apalagi kan Perang Dunia Kedua kan memang sumber masalahnya itu bermula dari Jerman kan, dari Nazi. Bagaimana Hitler itu mencoba meninggikan bangsa Arya, bangsa Jerman, dan mencoba menginvasi seluruh Eropa. Intinya pasca Perang Dunia Kedua itu yang namanya Eropa tuh hancur lebur, babak belur. Nah, Amerika selain menang perang, presidennya saat itu yaitu Marshall punya inisiatif untuk mengikat Eropa supaya lebih condong atau mengakui kepemimpinan Amerika. Diikat dengan apa? PBB. Dengan duit. Nah, Dengan- maka kalau dalam politik internasional zaman Perang Dunia Kedua itu kita kenal istilah Marshall Plan. Marshall Plan itu adalah bagaimana Amerika memodali pembangunan Eropa pasca perang. Yang hancur lebur tuh ya. perbaikan itu ya. Karena hancur lebur. Sehingga Eropa itu bisa tumbuh bersinar. Tapi mereka berterima kasih, berhutang budi kepada Amerika. Ya, ya, ya. Ditambah lagi setelah itu bikin NATO. Ya, NATO itu apa? Nasionalis, Nasionalis, agamis. Tatoan. Nggak kelihatan. Jadi NATO itu adalah persekutuan antara Amerika dengan negara Eropa, ya, lintas Atlantik gitu. Nah, jadi Eropa itu udah sangat terpojok bagi Prancis. Hanya saja memang Amerika itu mengusung konsep Prancis kan, demokrasi itu, Kuat sehingga dia megangnya. ya walaupun bukan lagi di tangan Prancis, tapi tetap idenya dari Prancis. Tapi aktornya diganti jadi Amerika. Nah, tapi intinya gitu Bang, dari Perang Dunia Kedua. Dan memang setelah saat itu posisi dunia ini menjadi bipolar. Pertarungan ideologi antara Amerika dengan Soviet. Soviet ya. Nah, kapitalisme demokrasi melawan sosialis komunis. Tapi itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 90-an. Ya. Nah, tahun 90-an atau 1989 itu kan dunia geger dengan runtuhnya tembok Berlin. Tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Timur. Dan itu menjadi simbol keruntuhan ideologi komunis. Apalagi gak lama setelah itu Uni Soviet juga bubar. Ya, terpecah ya. Presiden terakhirnya itu kan coba Cecep Gorbachev, ya kan? Kang Cecep ini. Ya, Kang Cecep. Malaysiani. Malaysiani. Kang Cecep Gorbachev, Mikhail Gorbachev maksudnya. Itu kemudian ya mengundurkan diri ya. Dan dari situ Rusia beralih menjadi negara republik. Atau tidak lagi menganut asas sosialis komunis ya. Lebih ke sekarang ya itu aja demokrasi ala Rusia. Yep. Nah, tapi semenjak saat itu sampai hari ini dunia dalam keadaan unipolar. Unipolar itu berarti Amerika gak ada lawan. Sendirian dia, superpower tunggal. Nah, tapi belakangan atau beberapa dekade ke belakang Amerika itu mempunyai musuh baru. Musuh yang bukan berasal dari aktor state aktor negara. Nah, aktor yang melawan Amerika sekarang itu berasal dari non negara. Nah, itulah yang disebut sebagai kekuatan Islam.
Islam sekarang nggak punya negara. Belum. Karena negara-negara yang mengaku Muslim itu juga ternyata tidak berlandaskan Islam. Bahkan itu sekelas Brunei, sekelas Afghanistan, sekelas Saudi, itu masih jauh dari standar Islam. Makanya Islam masih belum punya negara dan peran Islam dimainkan oleh Individu atau non-state actor, ya, aktor non negara. Yaitu siapa? Ya antum pada. Ini pemuda-pemuda ini. Pemuda-pemuda ini. pemuda Islam. Pemuda Islam itu ya yang sekarang menjadi konsep perpolitikan internasional. Jadi kita nih walaupun ngumpul-ngumpul di pinggir situ Pamulang, tapi kita mempunyai peran dalam melawan Amerika yang menjadi penguasa tunggal. Melalui apa? Melalui ya ini Diskusi. penggorengan pemikiran. Bagaimana kita menggugat kepemimpinan yang sudah menjadi status quo dan ternyata itu adalah desain penjajahan KB. Semua. Semua. Takut kita KB. Ya. Semua Bang Abe. Jadi kurang lebih begitu, Ya, ya. Bang Ya. Bowo. Pak Bowo, Bang Bowo mudah-mudahan terjawab ya, tercerahkan ya buat teman-teman juga. Nanti searching lagi aja kalau pas. Jadi poin intinya memang pas pada saat setelah Perang Dunia Kedua. Nah, itu konstelasi politik kan, perlu data dan sebagainya. Eropa berubah dan Amerika menjadi negara superpower. Bisa ada Sampai yang sekarang menandingi ya. dan ada yang menandingi tapi belum ada negaranya. Ya itu jadi pertanyaan pertama ya, mudah-mudahan terjawab. Nah, terus tadi ada Minta tanggapannya. ya minta tanggapan terkait dengan cinta tanah air yang digaungkan oleh Rasulullah, atau digaungkan atau enggak, cuman diksinya adalah Rasulullah sangat mencintai Makkah gitu ya kan. Iya. Yang itu akhirnya coba di sama-samakan gitu ya kan, atau Dikait-kaitkan, cocok logikan dengan skema nasionalisme saat ini gitu Iya. ya kan. Jadi kita harus cinta Indonesia gitu ya kan, cinta apa segala macam gitu ya kan. Nah, menurut lu gimana nih, Bang? Sampai harga mati gitu Iya, kalau sekarang. iya benar, harga mati. Nggak bisa ditawar tuh. Iya, iya lah, udah mati ya. Oke. Ada yang tahu Ibnu Khaldun? Ya, Ibnu Khaldun ada yang tahu? gue tahu Bang. Sini dong nengoknya. Gua nanya ke Ibnu Khaldun ya. Maksa itu. Tahu ya Ibnu Khaldun? Tahu nggak? Filsuf. Nggak tahu, waduh. Kasih tahu. Ibnu Khaldun itu sosiolog umat Islam dari Maroko dan dia terkenal dengan buku Muqaddimah. Nah, Pembuka ya. pembukaan. Preambule. Nah, Muqaddimah ada yang pernah baca? Atau tahu buku itu? Kitab itu, kitab Muqaddimah. Kamu nggak tahu nih. Oh iya, Baik, kasih tahu, ya. Sabar. Sabar. Saya saranin baca buku itu, bagus banget. Ya, dan itu memang Referensi, menjadi buku yang sangat otoritatif lah dalam menjelaskan ilmu sosial atau sosiologi gitu. Berdasarkan sudut pandang Islam. Nah, jadi gini. Ibnu Khaldun itu cukup banyak membahas masalah asobiah. Fanatik. Kefanatik. Belum, jangan dulu, jangan direspon dulu nih. Asobiah. Tapi Ibnu Khaldun, narasi yang dia bawa mengenai asobiah itu positif. Nah. Bingung gak lo? Bingung. Kok bisa? Nah, kan? Dia bingung. Kata siapa? Sobi ya. Kata Nabi. Wah, iyalah benar. Tapi gini, sebelum kita beralih ke sabda Rasulullah SAW, memang kan kita tahu ada hadis dari beliau yang melarang umat Islam mengambil asobiah. Karena ditafsirkan oleh para ahli hadis segala macam itu asobiah artinya tadi benar katanya fanatisme kesukuan. Tapi sebelum membahas larangan Rasul, Ibnu Khaldun itu membahas arti asobiah dulu tuh. Bagi beliau, asobiah itu kan akar katanya dari kata usbah. Usbah. Dan itu disebutkan dalam Quran. Artinya kekerabatan. Kekerabatan sah nggak dimiliki oleh manusia? Iya. Ya sah lah kalau nggak punya kerabat. Dekat, ya kan? Berarti kita nggak dekat sama saudara kan? Nggak gitu juga konsepnya kan? Pohon itu kalau nggak punya kekerabatan. Iya. Iya, lagi dari batu. Terus. Jadi asobiah sejatinya atau makna aslinya itu ada sesuatu yang fitrah. Yap. Yang memang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia punya rasa kekerabatan. Iya.
atau merasa Ingin dekat dengan sesuatu gitu ya. perasaan belonging, saling memiliki antar komunitas. Contoh mudahnya nih. Di sini kalau misalkan ada yang pernah atau nanti misalkan ke luar negeri, taruhlah ke Uzbekistan. Kalau misalkan kita pergi ke Uzbekistan, seneng nggak? Ya seneng lah ya. Nggak tahu, nggak tahu. Yang lain dah contohnya. Nggak tahu Uzbekistan? Iya. Cina mau? Ya Cina boleh. Oh jangan ya. Yang gampang dah ya. Untuk ilmu kan. Kita pergi ke Mekah lah. Nah, haji atau umroh gitu. Iya. Senang banget pasti. Seneng lah ya, bisa ibadah segala macam. Iya. Nah, tapi kesenangan itu bakal hambar kalau kita nggak ketemu orang Indonesia. Yap. Oh gitu ya. Iya, maksudnya sense-nya pasti beda saat kita Beda, ketemu Pak. orang Indonesia di luar. Bingung. Bingung. Toilet bahasa Arab. Ini perkara simpel lah, logika pasar Ciputat lagi. Udah nih. kebayangin soalnya ke Mekah gitu. Kebayang ya? Iya. Nyampe Jeddah di bandara. Wah, ini bukan ada bahasa Indonesia kan. Balikin harus ketemu orang Indonesia kan. Kita nyewa taksi orang Arab atau bahkan orang Pakistan gitu ya. Iya. Kan nggak bisa ngomong. Kita merasa asing. Ya kita tahu dia Muslim, sama-sama akidah. Tapi seenggaknya secara natural kita nggak bisa ngobrol sama mereka. Ya. Kecuali ente bisa bahasa Arab. Iya. Iya. Bahasa Arabnya juga bukan bahasa Arab kita pelajarin di kitab-kitab. Bahasa Arab Amiyah ini. Nggak ngerti juga ntar dia. Nah, sampai Mekah kita tuh, aduh, nih mau ngobrol sama siapa? Tapi saya yakin ente pasti seneng ketika di Mekah ketemu orang Madura. Iya. Beli rokok dong. Bisa beli rokok ya kan ya. Deslet. Ya, jangankan perkara ngomong lah, perkara rokok pun Iya. kan di Mekah itu nggak ada yang jual rokok Indonesia. Iya. Kemarin di umrah juga bawa 3 slop. Biasanya gitu strateginya. Iya. Cuma kalau lagi habis Ya nggak tahu. kita ke toko. Kalau misalnya kita rokok biasanya itu Jarum Coklat, Super, Gudang Garam, rokok yang dijual di sana itu Marlboro, Pak. Atau rokok-rokok putih lah. Ya. Kalau nggak ente nggak biasa rokok itu kan sulit. Iya, radang paling. Radang, batuk-batuk. Iya. Tapi ente seneng kalau ketemu orang Madura, jual rokok dia, Iya. Surya ya. Iya udah ketemu pas ya. Walaupun mahal 100.000. Udah asem. Iya, tetap kita beli. Tapi ini kita seneng kalau ketemu orang sebangsa. Kenapa? Bisa ngobrol, ya kan ya, bisa deket lah. Di tengah suasana yang asing. Ya memang secara agama itu sama-sama menyembah Allah. Tapi secara pergaulan sehari-hari kita sulit ngobrol. Yap. Ya untung ada HP teknologi kan bisa pakai translate segala macam. Tapi ya kalau misalkan gak ada itu semua kan asing tetap. Iya, benar. Ini maksudnya asobia. Kita merasa dekat dengan orang sebangsa dan merasa nggak nyaman kalau misalkan nggak ketemu orang-orang kita. Ya perkara waktu lah. Kalau misalkan kita lama di Arab 1 tahun itu mungkin lama-lama bakal kebiasa gitu ya. Tapi ini kan perkara baru gitu. Iya, dan nggak lama kan, sebentar ceritanya. Iya. Atau ke Turki. Ke Turki kita mungkin awalnya senang banget tuh ke Turki bos ya kan. Iya. Turunan kidul. Kayak Turki asli. Iya. Turki. Wah, ini kita makannya bayi-bayi nasi ya kan, nggak pakai nasi lagi. Makannya roti, daging, kebab gitu. Kagak kenyang loh on betul. Jangan Kita seneng. 2 ekor. Kita seneng 3 hari pertama. Hari berikutnya mulai kangen nasi. Sayur asem. Sayur asem, lodeh. Karena di sana kagak ada yang jual. Ada yang jual ya orang-orang Indonesia perantau. Tapi sulit nyarinya. Nah ini perkara asobia, cinta tanah air. Dan ini fitrah. Nah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak heran beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, dan mau hijrah ke Madinah, tanah yang asing baginya. Rasul sedih dong. Sama kayak kita sedih ketika mau ngerantau ke luar negeri. Kita besar di Pamulang, lahir di sini, gede di sini, kawin di sini, segala macam. Tiba-tiba kita harus keluar negeri. Sedih nggak sih? Sedih lah. Kangen macetnya. Iya. Jadi ini sebuah perasaan yang sebenarnya natural, bahkan Nabi pun juga mengalami. Nah, tapi yang menjadi titik permasalahan kenapa sampai keluar hadis larangan asobia, ketika perasaan biasa, perasaan kekerabatan ini yang secara fitrah itu ada di kita, dijadikan tolok ukur kebenaran. Oh, yang tadi tuh ya, yang perang Bani Manaf itu ya.
Jadi kalau hanya sekadar perasaan biasa aja gitu ya, kayak tadi di awal-awal datang ke luar negeri nggak betah kalau nggak ketemu orang Indonesia, sah-sah aja. Cuma ketika ada orang Indonesia ngebunuh orang Arab, mau siapa yang kita bela? Orang Indonesia. Nah ini nasobia. Nah, mau jangan diikutin. Nasionalisme banget gue. Iya. Oh gitu. Itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Simpelnya begitu. Gitu Jadi memang memang- kan. Gimana? Jadi gimana Bang ujiannya lulus ya? Lulus ya. Jadi memang beda konsep ya. Apa yang maksudnya cinta tanah air versi Nabi dengan cinta tanah air versi yang digaung-gaungkan kaum Iya, Rahayu dan yang sekarang. dilarang sama Rasul Yap. tadi gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Satu lagi deh pertanyaan. Habis itu kita nyanyi. Iya, habis itu kita nyanyi lagi. Satu lagi pertanyaan. Oh, Nah kan, lu dari tadi gue udah bilang suruh nanya. Iya. Silakan, ini penonton setia nih. Ya kan. Mik. Cepet. Iya. Cek. Mik. Yo, kenalin Bang Abe dari UMKM negara mana? Dari Perindo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Om. Ya. Nama siapa Bang? Walaupun kita udah tahu sebenarnya ya kan. Tapi nggak apa-apa lu sebutin lagi ya kan. Soal inilah isu. Nah, Islam yang di Cina kan katanya kan ada apa sih namanya? Persekusi. Ya ada apa sih barak ya apa sih Iya, istilah? Ya itulah. Kenapa dunia itu maksudnya Islam malah melihat ke Palestina, tapi kenapa yang isu yang kemarin itu nggak dilihat banget gitu? Kira-kira apa yang terjadi di sana? Gitulah. Iya. Pertanyaan. Uighur ya. Uighur ya. Iya, banyak sih sebenarnya. Terima kasih. Oke. Mau langsung dijawab? Iya. Kan satu yang lagi. Enggak, udah satu doang. Ini terakhir. Ya udah, Satu. langsung jawab berarti. Iya. Ngetes doang, biar gak ngantuk. Kalau yang ngantuk. Baik. Jadi kalau misalkan kasus Uighur dibandingin sama Palestina, memang yang tentu lebih mencuat itu Palestina. Ini kita bicara sosiologis dulu. Kalau bicara normatif semua mesti kita bela, tapi secara sosiologis Palestina lebih utama. Yang pertama dia masih suci. Satu-satunya masjid yang DKM-nya orang kafir itu cuma Masjid Al-Aqsa, Pak. Masjid dekat rumah lu siapa DKM-nya? Gue gak kenal lagi. Intinya dia orang Yahudi apa orang Islam? Yang Islam. Nah, Al-Aqsa itu DKM-nya Yahudi. Israel. Padahal Al-Aqsa adalah salah satu dari 3 masjid suci selain Masjid Mekah, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi bisa-bisanya DKM-nya orang kafir. Kenapa? Karena emang dijajah. Tanah suci kiblat pertama yang dijajah. Otomatis sosiologis umat Islam itu fokus ke Palestina. Nah, tapi kalau kita bicara normatif, memang semuanya mesti kita bela, termasuk yang di Uighur. Iya. Hanya saja kenormatifan ini itu nggak bisa terlaksana karena tadi lagi-lagi kita terpenjara oleh nasionalisme. Iya, Ya bahkan Palestina pun kita nggak bisa berbuat banyak karena nasionalisme juga kan. Iya. Tapi kenapa kemudian nasionalisme menjadi masalah utama dalam kasus 2 tempat ini atau berbagai tempat lah dunia Islam yang sekarang tuh belum nemu solusinya. Nah, jadi gini. Salah satu unsur dari nasionalisme itu kan mementingkan bangsa sendiri. Iya. Ya. Yap. Unsur apa intinya lah. Sebelum Menolak. outward looking atau menoleh ke masalah luar negeri, tentu masalah dalam negeri yang diutamakan. Iya. Fokus. Nah, karena itu bahkan dalam nasionalisme pula ada yang namanya credo atau hukum tak tertulis, Kaidah ya. kaidah tak tertulis, di mana urusan dalam negeri orang lain itu bukan urusan kita. Lulu gua. Luluh gua. Lulu. Iya. Iya. Lu gua. Lu monyet gua orang. Parah banget. Gitu jadinya dia. Iya terus. Prinsip ini bahasa kerennya dikenal sebagai non-intervensi. Dan ini menjadi salah satu prinsip yang dipeluk oleh hukum internasional di PBB zaman sekarang. Jadi kalau misalkan Myanmar
itu di dalamnya Rohingya Yap. dipersekusi, dibantai. Iya, bantu. Kita jangan ikut campur karena itu urusan negeri Dalam negeri. Myanmar. Uighur, Xinjiang, Muslimnya dimasukin kamp konsentrasi, dipersekusi, dihilangkan agamanya, ikut dengan kebijakan setia kepada Xi Jinping, itu urusan Cina. Makanya pemimpin-pemimpin negara Muslim sampai sekarang itu menganggap bahwa apa yang dilakukan Cina adalah sah. Karena di dalam negeri dia. Karena itu urusan negeri Cina. Bahkan negara-negara yang kita anggap sebagai pelopor dakwah yang role model ya. Luar biasa keislamannya, sebutlah Saudi, Iya. sebutlah Bahrain atau Qatar atau Uni Emirat Arab, Mesir, Pakistan dan seterusnya. Mereka semua itu mendukung kebijakan Xi Jinping. Wih. Ngeri banget. Serius, ngeri banget. Jadi tutup mata karena itu urusan Dalam negeri. dalam negeri. Nah, kan ini yang sebenarnya menjadi masalah fundamental dalam Islam. Karena Islam itu mengajarkan bahwa kita mesti menolong sesama umat Islam. Semuanya satu tubuh, Iya. ya. Dan hari ini tidak bisa dijalankan, konsep Islam itu tidak bisa dijalankan karena terhalang pagar-pagar nasionalisme. Diskat gitu ya. Maka ini menjadi ya problem mendasar dalam nasionalisme. Kita tuh nggak bisa dengan mudahnya ngirim TNI ke Cina, Apalagi perbatasan. ke Myanmar gitu. TNI sekarang kerjanya apa? Mohon maaf, nyapu ya kan, ngelap masjid aja gitu. Iya, bencana paling bagus. Ya itu lumayan. Cuma kan senjatanya nggak diangkat. Enggak. Padahal TNI itu adalah angkatan bersenjata, bukan angkatan sapu. Tapi tank kemarin lewat manasin doang sih. Cimahi ya kan ya, manasin mesin doang tuh. Doang, manasin doang. Kan cuma itu. Akhirnya itu tank-tank kita, artileri kita nggak kepake. Malah kepake untuk kerjasama latihan dengan tentara Luar. Amerika. Iya betul. Kan itu sering diberitain. Tapi untuk masalah umat Islam nggak ketolong karena bagi TNI, bagi ATM, tahu ATM? Apa tuh? Angkatan Tentara Malaysia. Oh, Atau macam-macam angkatan bersenjata lah di seluruh dunia Islam. Mereka semua itu pada memasukkan senjatanya ke sarung. Jadi ya nggak peduli. Jadi memang nasionalisme ini emang nggak ada obat, nggak ke apotek gitu ya. iya, susah emang dia. Dia kudunya lari ke ini dia. Dukun beranak. Udah dibunuh aja sekalian gitu, diaborsi. Aduh, jadi pusing kita di nasionalisme ini. Ya. Kita nggak bisa berjihad, Nggak bisa. Sekayaknya jihad dianggap teroris, Iya. kan gitu. Jadi banyak sekali unsur-unsur dalam Islam yang tidak terlaksana dalam bentuk demokrasi dan nasionalisme. Dan akhirnya kita tidak bisa menjadi Muslim yang kafah. Oh, iya. Yang seutuhnya ya. Betul. Jadi pengecaman ya. Iya, mengecam gitu. Jadi presiden kerjanya ngecam. Iya. Tukang tambal ban juga bisa. Iya, contohnya. Saya tukang tambal ban. Nama saya Sanaan misalnya. Saya mengecam Yahudi gitu. Sono. Oke. Udah. Ya, jadi sekarang tinggal kesimpulan aja. Ya. Karena waktu juga terbatas. Yap, benar. Jadi Kesimpulannya jadi apa tuh? Lu dulu lah. Lu aja dulu. Jadi dari apa yang sudah kita bahas selama panjang kali lebar tadi, Iya. nah akhirnya kita bisa mungkin gua pribadi ya itu dapat menyimpulkan bahwa apa? Pertama, nasionalisme ini jelas sesuatu yang tidak berlandaskan Islam. Yang pertama. Terus yang kedua, nasionalisme ini sebenarnya rusak dari awalnya, gitu ya kan? Dari terbentuknya tadi ya sejarahnya itu ya kan. Terus dari sistem-sistem yang diterapkannya, gitu ya kan, sampai dengan bagaimana kesejahteraan rakyatnya. Gitu ya kan. Nah, terus yang selanjutnya udah dua aja lah banyak. Dari lo gimana On kesimpulannya On? Iya, Sebelum kalau kita closing statement. Ya kalau gua nasionalisme adalah sebuah doktrinisasi ya, doktrin Gue kira nasionalisme adalah gua. buat menerima hasil apa namanya dari jajahan dan sampai sekarang kan gitu, sehingga apa namanya segala apa yang diputuskan sama pemerintah dan sebagainya ya kita harus menerima walaupun itu menyusahkan kita kan gitu. Yap. Ya, itulah gilanya nasionalisme ya, dan kita tidak bisa membantu apapun untuk saudara kita di luar sana gitu, di luar negeri kita, karena tadi tuh kita disuruh fokus sama dalam negeri kita dulu.
Karena dalam negeri kita aja ya nggak tahu Iya. gitu selesai sampai kapan. Selama masih demokrasi gitu. Gitu-gitu terus lah ya. Iya. Jadi kalau Bang Niko gimana Bang? Ya, closing statement. Iya. Kita harus berkaca kepada sosok Oden Kozuki. Wah. Pang banget. Ini mau One Piece nih ya. Tahu Gitu, Oden Kozuki? Tahu Oden ya? Ada yang nggak tahu? Oh berarti nggak baca. Gua tahu. Tahu lah ya. Oden Kozuki itu raja di negeri Wano. Dan dia Putra itu mahkota, Bang. ya bukan, kita nggak ngomongin kerajaannya dulu. Kita ngomongin prinsip Oden. Oden itu selalu berkata bahwa negeri ini terlalu sempit buatku. Karena dia itu menganggap bahwa dunia itu harus terbuka. Makanya pesan Oden kepada para Akazaya. punggawanya ya kan, Akazaya 9 itu bukalah perbatasan negeri. Dan semangat itu yang harusnya kita terapkan juga. Hari ini negeri-negeri Muslim terpenjara dengan batas-batas garis imajiner yang menyebabkan kita tidak tahu kondisi, jangankan di Palestina, tadi nggak tahu Papua Nugini kan, Iya, baru tahu tadi. baru tahu tadi. Iya. Kita nggak tahu dengan apa-apa yang ada di luar peta Indonesia. Iya. Ya nggak tahu juga ya, mungkin di luar Pamulang juga nggak tahu. Iya, gitu. Atau luar Jawa gitu ya. Benar. Jadi kita tuh sebagai Muslim harus berpikiran internasional. Karena Islam itu diciptakan sebagai rahmat, bukan hanya untuk Indonesia, Yap. bukan hanya untuk Muslim, tapi lil alamin, seluruh untuk alam semesta. Bahkan andai kata kalau kita udah kelar mikirin masalah Palestina, mikirin masalah Xinjiang, kita mungkin harus mikirin masalah Mars. Ya, karena itu mau diinvasi sama Elon Musk. Ya. Dia ganti berarti ya. Elon Musk. Jadi. Ya. Jadi harus menjadi Muslim yang berpikiran global. Sekarang udah nggak zaman kalau misalnya kita cuma mikirin Indonesia doang. Kita harus connected, terhubung dengan dunia internasional. Kasus Palestina membukakan mata kita bahwa bukan kita loh yang paling menderita. Jadi kalau misalkan teman-teman sini ada yang lagi terlilit hutang, pinjol, putus cinta, lu tuh bukan rotasi dunia. Lu tuh bukan yang paling menderita gitu loh. Kan banyak sekarang kasus bunuh diri, Iya benar. kesehatan mental terganggu karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Betul. Individualis merasa paling menderita. Tengok Palestina, tengok negeri-negeri Muslim yang masih terjajah. Itu yang perlu kita pikirin. Dan mikirin itu bukan cuma sekadar aduh kasihan, tapi pikirin langkah strategis supaya mereka itu bisa bebas. Nah, itulah pentingnya kita bergabung dalam sebuah gerakan atau gerakan manapun yang berfokus untuk membebaskan dunia. Karena sosok Oden, sosok para pahlawan Elbaf segala macam, mereka menunggu sosok yang bisa membebaskan dunia. Siapa namanya? Joy Boy. Joy Boy. Tahu nggak Joy Boy itu terinspirasi dari sosok siapa? Joyo Boyo. Cocok logi aja. Joyo Boyo. Tai banget Joyo Boyo. Tapi kan ini kita melihat Joy Boy itu punya kekuatan Nika. Nika itu dewa matahari. Ya maksudnya kita bukan ke arah sana, tapi intinya semangat Nika, semangat Joy Boy itu adalah semangat pembebasan. Maka dari itu kita juga harus berpartisipasi dalam gerakan-gerakan pembebasan.